Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi ad-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adab dukhulil masjid. Betul? Adab dukhulil masjid nomor berapa? Nomor halaman 26. Adab dukhulil masjid, etika atau adab masuk masjid. Masuk masjid, masuk musala. Kita jelaskan bahwa ada masjid jami, ada masjid biasa, termasuk masjid ya Baitul Muttaqin ini. Nah, sekarang etika kita masuk bagaimana? Kemarin kita kan diajarkan etika keluar rumah menuju masjid atau keluar dari manapun menuju ke masjid. Setelah sampai masjid, kita menuju ke masjid tapi tidak masuk masjid. Ya nggak tahu karena mau kembali dari numpang. Jadi setiap kesini numpang ke sana, numpang ke sini, nggak pernah masuk ke sini. Mungkin ada, semua nggak ada. Jadi yang paling enak masuk ke sini karena tujuannya adalah masjid. Jadi yang akan dijelaskan sekarang ini tentang keseluruhan di dalam zikir-zikir masjid, apa saja yang akan dilakukan ketika di masjid dan sebagainya. Faida arata dukhula ila masjid, faida arata, maka jika engkau ingin, faida arata, maka jika engkau ingin dukhula masjid, ad-dukhula masuk, ad-dukhula masuk, al-ilal masjid, ke masjid. Jadi kalau panjenengan pengen masuk masjid, bagaimana caranya? Artinya ingin masuk ke masjid ini artinya panjenengan sudah sampai ke pintunya, sampai ke pintunya. Kalau sudah nyampe ke pintunya, panjenengan lepaskan sandal kirinya. Ini pertama kali lepaskan sandal kirinya, pokok sandal kirinya, kaki kirinya yang dilepas. Dilepaskan sambil kena kaki kirinya, kemudian letakkan kaki kirinya itu di atas sandal, di atas punggung sandal kiri. Jadi lepas, letakkan untuk siap-siap. Kemudian lepaskan kaki kanannya. Jadi kaki kiri dimundurin dikit, kemudian siap-siap kaki kanan untuk melepaskan. Setelah siap-siap ini sekalian, faqaddim rijlaka al-yumna, faqaddim, maka dahulukan, faqaddim, maka dahulukan engkau rijlaka pada kakimu al-yumna yang kiri, al-yumna yang kanan. Faqaddim, maka dahulukan engkau rijlaka ke kakimu al-yumna yang kanan. Jadi tadi kan lepas pertama sandal kiri, tapi kakinya itu tidak langsung lepas semua, ditaruh di punggung sandalnya. Kakinya masih taruh di punggung sandal. Kemudian baru masukkan kaki kanan. Jadi kaki kiri itu sudah persiapan, tapi yang dimasukkan dahulu adalah kaki kanan.
Seperti masjid itu apapun tiap-tiap yang bernilai mulia, apapun yang bernilai mulia, majlis taklim, apapun di sana yang ada kemuliaan, dahulukan ketikanya. Atau panjenengan tidak tahu ketika panjenengan masuk apakah ini mulia atau tidak. Ketika panjenengan tidak tahu, tekan. Karena kita yakini di situ nanti yang mengkhawatirkan ada kemuliaan di dalamnya. Tapi kalau sudah jelas bahwa itu tempat sampah apa yang bernilai jelek, langkahkan dulu kaki kiri. Atau panjenengan ingin melangkahkan dari masjid satu ke masjid yang lain, dari sini masuk, atau mau melangkahkan lagi ke masjid yang sana pakai kaki kanan. Jadi mau masjid satu ke masjid yang lain menggunakan kaki kanan. Dan ke Ka'bah juga keluar atau masuk pakai kaki kanan. Kalau di Ka'bah kaki kanan. Keluar dukhulan wa khurujan, masuk atau keluar pakai kaki kanan. Tapi kalau mau ke rumah biasanya, kalau keluar kita pakai kaki kiri. Tapi kalau menuju ke tempat satu yang mulia, menuju ke mulia yang lain, menggunakan kaki kanan. Waqul, dan katakanlah engkau, baca. Jadi panjenengan ketika panjenengan masuk kaki kanan, jangan lupa membaca doa ketika ingin masuk. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, salli ala Muhammadin, limpahkan salawat rahmat ala Muhammadin, atas Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan keluarganya Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Muhammad. Ini baca ketika masuk ke masjid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim, dan limpahkan salam, wa sallim, dan limpahkan salam. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah bagiku, ighfir, ampunilah bagiku, bagiku, dunubi, dosa-dosaku, waftah, dan bukakanlah, waftah, dan bukakanlah li bagiku, abwaab rahmatika, pada pintu-pintu rahmatmu. Biasanya apa ini sudah ya? Allahumma khulli dunubi waftah li abwaab rahmatika. Biasanya dengan simpelnya Allahumma aftah lana abwaab rahmatika. Lalu dengan kitab ini yang dianjurkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ufirli dunubi waftah li abwaab rahmatika. Walaupun di dalam kitab Al-Adhkar ada tambahan sebelum ini, Pak. Dalam kitab Al-Adhkar, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Baru
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi wa ftah li abwaab rahmatika. Atau panjenengan cukup ini, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi wa ftah li abwaab rahmatika. Itu dibaca ketika masuk. Kemudian dengan membaca bismillah lalu masukkan kaki kanannya. Ketika panjenengan keluar, maka keluar menggunakan kaki kiri. Ketika keluar masjid, ke kaki kiri. Kalau umpamanya masjid dalam masjid ada ruangan, tangan terus. Tapi kalau sudah mau keluar ke masjid, menggunakan kaki kiri. Dan ketika keluar baca waftahli, sama dengan doa yang tadi itu, Allahumma shalli ala Muhammadin. Kalau di kitabnya nggak ada, di syaratnya ada Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftahli abwaab fadlika. Jadi rahmatika diganti dengan fadlika, karunia. Fadlika karuniamu. Sama, Allahumma ighfirli, ya Allah, ighfirli, ampuni bagiku dhunubi, dosa-dosaku, waftahli, dan bukakanlah bagiku abwaab fadlika, pintu-pintu karuniamu. Hikmah zikir daripada rahmat di dalam masjid ini, hikmahnya adalah memikirkan menyebut rahmat di dalam masuk dan karunia ketika keluar. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah tempat-tempatnya rahmat. Dengan masuk ke sini, kasih sayang Allah ada di dalam masjid. Makanya dengan ketika masuk waftahli abwaab rahmati. Karena ketika masuk ke masjid, di sini tempatnya rahmat. Ketika keluar daripada masjid, panjenengan yang diminta, kalau masukkan yang sesuai dengan rahmat ini kan adalah ibadah. Sedangkan kalau keluar, kita tadi mintanya apa kalau keluar? Ketika keluar masjid itu biasanya adalah tempat sabab-sabab yang bisa menghasilkan rezeki. Sabab-sabab yang bisa menghasilkan rezeki, kekayaan, kemudahan. Makanya dengan kalau ingin mudah di dalam dunia perekonomian, doa ketika keluar itu jangan sampai lupa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlika. Kenapa tidak fadli karunia? Karena memang kalau keluar masjid biasanya menginginkan asbab yang mendatangkan rezeki. Minta kepada Allah. Untung malaikatnya masih banyak ikut. Saya ini yang kemudian di antara termasuk dari bentuk-bentuk karunia yang dikurniakan Allah di dalam keutamaan karunia tadi, dalam keutamaan di atas ibadah.
Artinya jenengan sudah ibadah, doa keluar dipatenkan dengan minta saya Allah karuniamu, gampang. Kalau dijabarkan, ya Allah hari ini saya mau ke tempat kerja, gampangkan kerjaan saya, adilkan, jangan tolak itu customer saya. Ya Allah, jadikan setiap jerih payah saya ini, ya Allah, keberkahan, bukan yang mendatangkan berkah, tapi yang mendatangkan ridha-Mu, sedikit tapi berkah. Sehat orangnya, keluarganya taat kepada suaminya, anak-anaknya taat kepada bapak ibunya. Kenapa? Rezeki yang berkah. Sedikit menurut pandangan mata, kalau sudah berkah, anak tercukupi. Yang biasanya rewel minta ABC, enggak rewel, ngerti, dicukupkan dengan hatinya oleh Allah. Anak kita dikasih, tapi kok enggak habis-habis duit. Kenapa? Karunia Allah sedang menyertainya. Wa mahma ra'aita fil masjid wa mahma dan bila mana wa mahma dan bila mana ra'aita engkau melihat fil masjid di dalam masjid mayyabi'u man kepada orang yabi'u yang menjual atau yabta'u atau membeli. Bila mana di masjid ini ada orang yang sedang bertransaksi di dalam masjid, satunya menjual, satunya membeli, fakul, maka ucapkanlah engkau, katakanlah engkau, la ardahallahu tijarataka. Kalau ada kitabnya yang maknanya tidak sama, kasih tahu ya, soalnya saya bacanya kitab syarahnya. La arbah, semoga tidak beruntung. La arbah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan. La arbah Allah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan. Tijarataka, kepada perdaganganmu. Luar biasa. Ketika ada orang yang sedang jualan di dalam masjid, disuruh doakan, ya Allah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan. Ini masih ditoleran menggunakan. Artinya aneh kan ya, kalau seumpamanya di dalam masjid dagang ya. Tapi ada Pak, di pinggir masjid itu, bukan di luar, di pinggirnya ada orang jual minyak, ya, jual aksesoris. Ketika melihat seperti itu, disuruh doain, la arba'allahu tijarah, semoga usahamu tidak membawa hasil. Ini masih ditoleransi, maksud akal, enggak sadis-sadis banget lah. Wa idza ra'aita fihi, wa idza ra'aita, dan jika engkau melihat fihi dalam masjid, man orang, wa idza ra'aita, dan jika engkau melihat fihi di dalam masjid, man kepada orang yang sudah yang mencari dhalatan barang
alih ke atas dirimu qolataka pada barang hilangmu. Dan hati orang gimana gitu? Kok ada barang hilang ketika kita lihat di masjid mencari-cari, malah disuruh doakan agar barang yang hilang tidak ditemukan. Ada orang hilang, ada hilang laptopnya, ada hilang HP-nya, ada hilang kuncinya. Mana? Mungkin jangan-jangan dulu nggak ada kunci karena pakai putra katanya. Ini ketika hilang, mana disuruh doakan semoga Allah tidak apa? Semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangnya. Semoga nggak ketemu. Orang kesusahan mana doakan tambah susah. Ternyata kadzalika demikian amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan. Ternyata yang memerintahkan ini adalah Rasulullah. Ini yang memerintahkan Rasulullah. Dalam hadis yang ini dalam hadisnya disyarahnya ada. Kama yana ada khairan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan daripada Nabi dan Nabi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, "Idza ra'aitum jika kalian melihat may yabi'u aw yabta'u fil masjid." Ada orang yang sedang menjual, sedang membeli di masjid, faqulu, maka kalian berkatalah, la arba'allahu tijaratan. Semoga Allah tidak membuahkan hasil kepada perdaganganmu. Semoga Allah tidak memberikan untung kepada perdaganganmu. Wa idza ra'aitum man yanshudu fihi, dan jika kalian melihat orang mencari di dalam masjid barang yang hilang, faqulu, maka ucapkanlah engkau, la radallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan kepada barang hilang itu kepadamu. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan, ini dalam lanjutan hadis yang lain. Man sami'a rajulan, barang siapa yang mendengar seorang laki-laki yang syuqatan mencari barang yang hilang fil masjid, di dalam masjid, faliyaqul, maka hendaklah ia berkata, la radallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barangnya kepadamu. Fa innal masajid, maka sesungguhnya masjid-masjid itu lam tubna lihada, tidaklah dibangun untuk ini, tidaklah dibangun untuk dagang, tidak dibangun untuk membawa harta materi. Kayak bawa api lagi. Kalau misalnya hilang malah didoakan begitu gimana? Semoga enggak ketemu. Kok bisa begitu Ustaz? Ikuti hadis Rasulullah SAW. Dan dulu nggak ada HP, dulu nggak ada kunci motor. Ya. Harapannya memang Islam itu Pak menginginkan kita ketika di dalam masjid jangan ada yang disibukkan kecuali urusan ibadah, hatta tasbih, hatta main jari dilarang oleh Rasulullah. Ini fakta ketika mau menuju masjid dilarang jelas dalam hadis itu, tidak boleh main jari kemana. Mengawinkan tangan ini tidak boleh. Makanya kemudian di awal-awal kita tata cara wudhu di dalam menyela-nyela itu kan tidak seperti ini, tapi seperti ini, agar tidak menyerupai dengan yang dilarang oleh Rasul. Artinya kalau sudah di masjid jangan sibuk yang lain. Ya ini sibukkan beberapa waktu kita upload yang menikmati donatur yang mendatangkan ustaz ketika di
upload di YouTube, ternyata banyak yang menonton, kan pahalanya ngalir dengan juga. Dan ketika ini bermanfaat kepada umat, maka aliran pahala itu selalu mengalir kepada panjenengan. Ya, tapi jangan doakan hilang, susah Ustaz. Seperti itu artinya memang Allah dan Rasulnya itu Pak menginginkan ketika kita sudah masuk ke masjid, fokus kita hanya murni untuk ibadah. Sebagaimana ikrar kita dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar kita, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku kupersembahkan kepada siapa? Lillahi rabbil. Kunci hilang, Rasul kunci di mana? Kenapa? Kita membawa, ya kan saya kalau Pak majelis ini nggak bawa ini Pak. Ya dulu kan pakai kuda, tinggal ditaruh di depan. Ya seperti itu. Sampai di dalam khutbah saja disuruh megang tongkat, disuruh megang pedang, akan tidak main-main itu tangan ketika berkhutbah. Di dalam kitab Kasyifatus saja, kenapa kita sholat harus pegang tangan? Agar tangannya tidak main-main. Maka kemudian ada di dalam sebagian negara itu yang malah begini, di Maroko, sebagian Yaman nggak begini. Kalau begini kan, ya kan akhirnya apa? Karena takut main-main, akhirnya dibuka. Akhirnya Ustaz, ada yang begini Ustaz, itu diskusi lain. Ada yang begini Ustaz, terserah. Mau yang begini, mau yang begini, mau yang begini, yang penting jangan dipakai semua ketika sholat. Lucu jadinya. Allahu Akbar. Mau jangan begini, tidak apa-apa, yang penting memiliki ibadah yang diikuti. Ada ulama, ada kitab. Kita kan tidak mungkin Pak ngikutin agama itu asal cerdas terus di YouTube, hanya melihat di TikTok. Jangan diambil Pak kalau tidak ada keterangan kitabnya. Kita harus cerdas, karena kita tahu di TikTok, di YouTube itu tidak ada tim auditnya, tidak ada tim tidak ada tim editor yang menyeleksi benar salahnya di situ. Semua bisa membuat, dengan bisa membuat, ngaku-ngaku juga bisa, apalagi cuma ngaku ulama. Tidak ada yang menyeleksi, karena semuanya ketika punya kesempatan, punya kuota, punya akun, bisa masukkan di situ. Terus artinya intinya ketika di dalam masjid jangan sibukkan selain urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza dakhaltal masjidah, maka jika engkau masuk ke masjid, baik masjid yang sudah jelas-jelas ini murni masjid yang sudah tersiar, yang sudah tersebar bahwa ini masjid, atau prasangka jenengan ini masjid, hanya prasangka dugaan ini masjid, tapi dia ini masjid tahunan ini sumpah kayaknya ini masjid, maka tetap ketika masuk ke jenengan ke masjid, wala tajlis, maka jangan duduk
tusalli rak'atain tahiyyah, hatta tusalli hingga salat engkau rak'atain tahiyyati, pada 2 rakaat tahiyyah. Jangan duduk ketika masuk ke sini, jangan usahakan tidak duduk sampai panjenengan sholat 2 rakaat penghormatan untuk masjid. Ini masjid. Oh banyak ustaz, orang tahu agama masuk sini nggak sholat tahiyat. Ya jangan dulu disalahkan, ini belum selesai kajiannya. Jangan-jangan dia menggunakan cara yang akan kita sebutkan berikutnya. Terus akan tetapi ketika panjenengan masuk ke Masjidil Haram, tadi kita sepakati kalau masuk masjid usahakan jangan duduk sebelum tahiyatan masjid, 2 rakaat tahiyat. Kalau seumpamanya masuk ke Masjidil Haram, apa panjenengan ingin tawaf, maka yang paling utama, yang paling afdal panjenengan memulai tawaf. Jadi jenengan kalau umrah masuk ke masjid biasanya akan tahiyat masjid. Jika panjenengan ingin tawaf, nggak perlu sholat langsung tawaf. Kesunahannya langsung tawaf. Kemudian panjenengan berniat dengan 2 rakaat sunnah tawaf dan juga berniat dengan tahiyatan masjid sekaligus. Jadi satu sholat 2 rakaat, niatkan 2 niat. Ya Allah, saya niat sholat tawaf dan sholat tahiyat masjid. Kalau panjenengan hanya berniat salah satunya saja, maka nggak apa-apa, akan ikut yang lain. Karena memang di dalam bersyafi'i itu ada kaidah. Di dalam bersyafi'i itu ada kaidah begini, Pak. Idza jtama'a sunnatani min jinsin wahidin. Jika berkumpul 2 sunnah di dalam satu jenis, dokhilan yakhdahuma fi ukhra, yang lain masuk ke dalamnya. Jadi ada 2 sunnah disatukan, maka yang lain seandainya tidak dikerjakan, pahalanya masuk juga ke surat sunnahnya 2 rakaat, tapi mendapatkan 2 pahala. Jenengan tadi sholat tawaf, tapi juga niatnya adalah sholat tahiyat. Tapi jenengan mau hanya sholat tawaf, tidak apa-apa, sholat tahiyat tetap akan masuk. Ini kalau 2 jenis yang sama. Jika panjenengan tidak membaca niat, meskipun panjenengan tidak baca niat, tetap masuk yang lain. Tahiyat itu masuk kepada sunnah yang telah dilakukan tadi, tawaf sunnah, sholat sunnah tawaf. Kemudian kenapa Pak tahiyat masjid ini di Masjidil Haram ini tidak gugur disebabkan tawaf? Panjenengan kan sunnah tawaf, tapi niatnya sholat sunnah tahiyat, niatnya tahiyat al-masjid, dan niatnya 2 rakaat sunnah tawaf dan juga tahiyatan masjid bersama. Jadi panjenengan itu walaupun tidak melakukan sholat tahiyat masjid, hanya melakukan tawafnya tadi, maka tahiyat ini tidak gugur. Tahiyat masuk ke Masjidil Haram tidak gugur, tetap dapat pahala sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi. Nah ini waktu rukun tahiyat ini juga disebutkan dimakruhkan sholat tahiyat masjid jika didapati sholat fardu
sedang didirikan dengan kalimat-kalimat yang diketahui, yang ma'ruf. Kalau sudah sholat fardu didirikan, hukumnya makruh panjenengan sholat tahiyat masjid dengan tanda-tanda kalimat yang sudah diketahui. Sholat fardu mau didirikan, tanda-tandanya apa? Iqomah. Ketika orang itu, ketika ada iqomah maksa sholat tahiyat, hukumnya makruh, bukan sunnah, enggak disunahkan. Ketika itu adalah sholat maktubah, sholat fardu yang 5, zuhur, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Jadi kalau sudah dari Allah nggak usah tahiyat. Karena terus tadi, dan juga ketika panjenengan mengira, ketika panjenengan hukumnya sholat fardu atau sunnah, artinya ketika panjenengan sholat tahiyat, maka sholat fardunya akan kelewat. Seumpamanya asar jam berapa? Setengah 4. Ternyata setengah 4 kurang 5 menit masuk masjid. Biasa terjadi sholat tahiyat sebelum sholat fardu. Dia akan mengira kalau saya sholat maka ketika saya sholat tahiyat, maka sholat fardu ini akan kelewat. Atau sholat sunnah. Contohnya banyak sholat sunnah, contohnya sholat qobliyah. Sholat qobliyah ini dilakukan sebelum sholat fardu didirikan. Jenengan akan mengira ketika sholat tahiyat, maka selesai sholat tahiyat, sholat fardunya akan didirikan. Karena didirikan, jenengan enggak sholat iya. Kalau seperti itu bagaimana? Amma idza haqqaqa farduha, ketika jelas nanti pasti luputnya, pasti lewatnya. Kalau seumpamanya sholat fardu tadi lewat, maka harum tahiyat maksudnya menjadi haram. Ketika dengan tahiyat padahal sudah tahu kurang 5 menit, itu mau habis. Enggak lewat ini. Jadi ketika panjenengan sholat tahiyat, mengira tadi kan kalau sholat tahiyat kayaknya ini akan kelewat sholat fardu, karena kurang 5 menit, lambat di perjalanan. Karena kebiasaan sholat tahiyat nggak enak kalau nggak sholat, biasanya kan gitu Pak. Akhirnya sholat betul, tahu-tahu panjenengan assalamualaikum tahiyat di luar sudah ada. Maka sholat tahiyat yang dilakukan hukumnya kalau seumpamanya sholat sunnah, contohnya sholat qobliyah, maka hukumnya makruh. Karena ini Pak, disunnahkan juga. Karena kenapa ya? Karena begini, sholat qobliyah sama tahiyat, kalau ditanya lebih utama mana, maka lebih utama qobliyah karena mengiringi sholat maktubah. Yang kedua Pak, jenengan dengan sholat qobliyah, jenengan akan mendapatkan pahala juga, pahalanya tahiyat. Kenapa bisa mendapatkan pahala tahiyat? Karena sama-sama tahiyat itu dilakukan sebelum duduk, qobliyah juga dilakukan. Biasanya masuk, kemudian kalau memang dadakan sholat kayaknya cepat, sholat fardunya cepat-cepat ini didirikan, biasanya kan
Kalau memang biasa panjenengan sholat tahiyat, jangan khawatir juga mendapatkan pahala. Tapi kalau jenengan melakukan tahiyat enggak sholat dan namanya qobliyah, karena kekuatan daripada keutamaan tetap lebih afdal daripada sholat sunnah maktubah. Kemudian kalau seumpamanya panjenengan disunahkan juga bagi orang yang tidak ingin mengerjakan tahiyat, jangan sampai dengan ada orang masuk dilihat semua orang itu kok berdiri, orang itu kok gak sholat, ngapain? Atau memang panjenengan akan tidak mengerjakan tahiyat karena punya hadas, karena hadas kecil seumpamanya betul sehingga gak mengerjakan tahiyat ketika masuk masjid. Atau panjenengan memang tidak ingin mengerjakan, nggak mau mengerjakan hari ini tahiyat, masuk masjid yang masuk aja. Walaupun dia dalam keadaan suci, tapi memang nggak mau, nggak apa-apa. Atau disibukkan dengan yang lain sehingga tidak sempat untuk mengerjakan tahiyat masjid. Maka panjenengan disunnahkan membaca 4 kali bacaan ini. Apa saja? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata membaca ini sebanyak 4 kali itu setara dengan 2 rakaat, setara dengan sholat, keutamaannya setara dengan sholat 2 rakaat itu. Nah, ini sehingga terhindar daripada kemakruhan dengan membaca ini. Artinya kalau kita masuk masjid, usahakan baca tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul makruh Pak, masuk masjid tidak ada penghormatan apalagi cuma lubang kecil. Enggak apa-apa lubang kecil, habis duduk langsung ke sini. Enggak tahu di kotak amal enggak apa-apa, yang penting tahiyat masjid ada enggak makruh. Kalau enggak mau itu cukup baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya, cukup dulu lah, lanjutkan minggu depan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ini Allah berikan kesehatan dan kewajiban. Allah berikan solusi setiap kesulitan, setiap ujian. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Allah jaga keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, berkah ilmu, berkah tahlil, berkah silaturahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.